Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali lagi bersama saya Hanif Lutfi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Ar-Ruh. Hari ini kita akan membahas tentang talqin. Talqin itu ngajari, mengajarkan, tapi bukan ta'lim. Kalau ta'lim itu mengajarkan ilmu, kalau talqin itu mengajarkan tapi dengan suruh menirukan. Namanya talqin dari kata-kata laqona yulaqinu talqinan. Talqin ini mengajari orang yang masih hidup mau meninggal atau mengajari orang yang sudah meninggal di kuburan. Nah, kita akan membaca tentang talqin mayit setelah dikuburkan. Ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh dalam rangka menjelaskan bahwasanya orang yang di dalam kubur itu masih bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup. Kita akan baca. Qala al-mu'allifu rahimahu wa huwa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa yadullu ala hadza aidan, dan menunjukkan terhadap hal ini. Hal ini itu mendengarnya mayit terhadap apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Ma jaro alaihi amalun nasi, sesuatu yang telah dilakukan oleh banyak manusia qadiman wa ilal an, dari sejak zaman dulu dan sampai sekarang. Berarti sampai zamannya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu meninggal tahun 751 Hijriah. Berarti ini juga sudah berlaku baik sebelumnya Imam Ibnu Qayyim maupun di zamannya Imam Ibnu Qayyim. Min talqinil mayyiti fi qabrihi, dari talqinnya orang yang sudah meninggal di kuburnya. Kalau sebelum meninggal itu memang ada hadis sahih menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan kepada orang yang mau meninggal la ilaha illallah. Tapi di sini kata-kata mauta itu orang yang meninggal, tapi mayoritas ulama kalau sebelum meninggal itu disepakati, adapun setelah meninggal di kuburnya itu memang jadi perdebatan. Tetapi di zaman Imam Ibnu Qayyim perbuatan itu sudah ada, dan sejak sebelum beliau juga sudah ada. Walaula annahu yasma'u zalika, kalau saja mayat itu tidak mendengarkan itu, wayantafi'u bihi, dan mengambil manfaat dari talqin tadi, lam yakun fihi faidah, maka apa faidahnya? Wa kana abasan, yaitu sia-sia saja. Artinya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hal itu ya berarti bermanfaat, berarti mendengarkan gitu. Berarti menurut Imam Ibnu Qayyim talqin di kuburan itu memang sudah ada di zaman beliau dan juga sebelum beliau, dan itu bermanfaat kepada yang di kuburan. Yang meninggal kalau tidak bermanfaat buat apa, kata beliau begitu. Wa qad su'ila anhul Imam Ahmad, dan Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang hal itu, fastahsanahu, ya enggak apa-apa, itu bagus, dari kata-kata hasan. Wah taj'a alaihi bil amal, dan beliau membuat hujah, kan sudah diamalin. Oke. Wa yurfa fihi hadisun dhaifun, meskipun ada hadis dhaif, ya yurwa fi hadisun dhaifun dzakarahu at-Tabarani fi mu'jamihi min hadisi, dari hadis at-Tabarani dari hadis Abu Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza mata ahadukum, ketika di antara kalian itu meninggal, fasawaitum alaihi turaba, kemudian sudah diratakan dengan tanah, falyakum ahadukum, maka salah satu di antara kalian berdirilah ala ra'si qabrihi, di arah kepalanya, sumayakulu, kemudian ucapkanlah, ya fulan bin fulanah, wahai fulan, sebut namanya, bin fulanah, bin ibunya. Fa innahu yasma'u wa la yujibu, sesungguhnya yang di kuburan itu mendengarkan tapi tidak bisa menjawab. Summal yakul, kemudian ucapkanlah, ya fulan bin fulanah, asaniyah, yang kedua. Fa innahu yastawi qaidan, kemudian yang kedua ketika dipanggil dia duduk. Summal yakul, kemudian ucapkanlah, ya fulan bin fulanah, wahai fulan bin fulanah. Fa innahu yakul arsyidna, kemudian dia bilang arsyidna, tunjukkanlah kepada kita rahimakallah. Walakinnakum la tasma'un, tapi kalian tidak dengar apa yang diucapkan oleh orang yang meninggal. Dan juga kita juga tak tahu duduknya gimana, kan kuburannya sempit, emang bisa, wallahu a'lam. Fayaqulu uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang engkau bawa ketika keluar dari dunia, yaitu syahadata an la ilaha illallah, yang dibawa adalah syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa innaka radita billahi robba, dan sesungguhnya engkau ridho terhadap Allah menjadi Tuhanmu, wa bil islami dina, dan Islam menjadi agamamu, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad menjadi nabimu, wa bil Qur'ani imamah, dan imammu adalah Al-Qur'an. Fa inna mungkaron wa nakiron, sesungguhnya mungkar nakir yata'akhir kullu wahidin minhuma wa yakul,
kemudian itu agak mundur. Kemudian beliau bilang begini, intalik mayuk iduna indah hada waqad luqina hujjatahu. Ya udahlah, ini sudah diajarkan jawabannya. Ini kata mungkar nakir. Wa yakunu wahu haji jahu dunahuma, dan Allah itu menjadi hujah di antara kedua malaikat tadi karena sudah dikasih tahu. Faqala rajulun, orang itu bertanya, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, fa in lam ya'rif ummahu, kalau enggak tahu ibunya kan tadi ya fulan bin fulanah, hai fulan bin ibunya. Kalau enggak tahu ibunya bagaimana? Qala, maka dijawab yansibuhu ila ummihi Hawa, maka dinasabkan kepada ibunya, yaitu ibu Hawa. Ibu Hawa itu ibunya manusia, dia istrinya Nabi Adam. Fahadal hadisu, kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini wa in lam yasbut, meskipun tidak subut, tidak valid, karena dianggap hadis itu dhaif secara sanad. Fattisalul amali bihi fi sairil amsari, adapun hadis ini secara sanad itu tidak valid, tapi ittisal, bersambungnya amal. Maksudnya ini dilakukan sejak zaman-zaman dulu sampai di zaman Imam Ibnu Qayyim. Fi sairil amsari, di semua tempat. Jadi di semua tempat di zaman itu, tidak hanya cuma di Damaskus saja, tapi di semua tempat di dunia, wal asari, dan setiap zaman. Jadi kalau ada yang bilang talqin hanya budaya lokal Indonesia, itu ya enggak, kan sudah ada hadisnya meskipun dhaif, dan juga sudah dilakukan sejak masa-masa sebelum Imam Ibnu Qayyim sampai di zaman beliau, dan di mana-mana. Min ghairi ingkarin, tanpa ada ingkar. Jadi enggak ada ingkar kafin fil amali bihi, maka cukup menjadi dalil untuk diamalkan. Wa ma ajrawahu subhanahu al-'adata qattu bi anna ummatan tabaqat masyarikal ardi wa magharibiha wa ya akmalul umami uqulan wa awfaruha ma'arif. Dan ketika Allah menjadikan amalan ini menjadi suatu kebiasaan umat, yang mana dilakukan di masyarikal ardi, di ujung timur dunia, wa magharibiha, dan di ujung barat dunia, wa ya akmalul umami, padahal umat ini termasuk umat yang paling sempurna akalnya dan juga paling banyak ma'rifatnya, pengetahuannya. Tudbiku ala mukhatabati man la yasma' wa la yaqil. Kok bisa mengajak bicara dengan orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berakal? Itu kan nggak mungkin. Wa tustahsanu zalika, dan hal itu kok dianggap baik gitu. Wala yungkiruhu minha mungkirun, tidak ada yang ingkar tentang talqin setelah meninggal tadi. Ini menurut pengakuan dari Imam Ibnu Qayyim. Bal sannahul awwalu lil akhir, bahkan orang-orang awal itu juga menjadikan hal ini menjadi kebiasaan sampai ditularkan pada orang-orang selanjutnya. Wa yaqtadi fil akhir bil awal, dan orang-orang yang datang belakangan, yaitu di zaman Imam Ibnu Qayyim, itu juga mengikuti orang-orang sebelumnya. Falaula annal mukhataba yasma', kalau saja orang yang diajak bicara, yaitu orang yang di kuburan itu kok tidak mendengar, wa illa kana zalika bimanzilatil khitabi liturab wal khashab wal hajar aw lil ma'dum, maka seolah-olah ya seperti mengajak bicara turab, tanah, debu, wal khashab, dan juga kayu, wal hajar, dan juga batu, awlil maktum, atau sesuatu yang tidak ada. Wa hadza wa in istahsanahu wahidun fal uqala'u qatibatan ala istiqbahi wa istihja'anihi. Kalau saja yang mengajak itu kok satu orang, ya berarti kalau orang berpikir pasti yang lain akan mengingkari, tapi yang melakukan itu banyak orang dan tidak ada mengingkari, padahal umat Islam itu umat yang terbaik. Oh, berarti hal itu logis dong, bisa mendengarkan. Ini alasan logika, alasan makul yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hadis itu. Meskipun hadis itu dhaif, tetapi dilakukan oleh mayoritas ulama di setiap zaman, di setiap masa, itu sudah menjadi bukti bahwasanya hal itu baik. Waqad rawa Abu Dawud fi sunanihi, dan Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dalam kitab sunannya bi isnadin la ba'sa bihi anan nabiyya hadara janazatan rajulin falamma tufina qalu. Nah, ini hadisnya memang sahih. Nabi ketika hadir di jenazahnya seseorang, itu Nabi bilang begini, Nabi bersabda, salu li akhikum atasbit, kalian mintalah kepada Allah biar dia itu atasbit, biar dia itu kukuh pendiriannya, biar bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Fa innaul ana yus'al, karena hari ini dia ditanya. Fa akhbaro, Nabi mengabarkan anu yus'alu hina idin, bahwasanya yang di kuburan itu ditanya hari ini. Wa idza kana yus'alu fa innahu yasma'u talqin, kalau saja dia itu ditanya, berarti dia bisa mendengarkan talqin. Waqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mayyita yasma'u qur'ani alihim idza wallaw munsharifin, dan Nabi telah sahih menyebutkan bahwasanya mayit itu mendengarkan langkah sendal orang yang datang ke jenazahnya. Wa dzakara Abdul Haq an-Nabati sholihin, dan Abdul Haq menyebutkan dari sebagian orang-orang yang soleh, qala mata akhun li, ada orang bilang begini, orang soleh ini, saya punya saudara meninggal, fa ra'aituhu fin naumi, saya melihatnya ketika tidur, faqultu ya akhi,
hai saudaraku, maka nahauluka hina wudi'ta fi qabrika, bagaimana keadaanmu ketika engkau diletakkan di kuburmu? Qala atani atin bisyahabin minar, ada orang yang datang dengan obor dari api. Falaula annada yan ta'ali, kalau saja tidak ada orang yang memanggilku, lahalaktu, maka saya akan rusak. Qala Syabib bin Syaibah awsatni ummi inda mautiha. Qala Syabib bin Syaibah itu bilang begini, ummi ibuku itu berwasiat kepadaku ketika meninggal. Faqalat ya bunayya idza dafantani, hai anakku, kalau kalian menguburkanku, fakum inda qabri, maka kalian berdirilah di samping kuburku, wakul, dan ucapkanlah ya umma Syabib qul la ilaha illallah, hai ummi Syabib, ucapkanlah la ilaha illallah. Falamma dafantuha qumtu inda qabriha, kalau pas meninggal saya duduk berdiri di samping kuburannya, kemudian fakultu, ya saya mengucapkan ya umma Syabib, hai umma Syabib, quli la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tsumman saraftu, kemudian saya pergi. Falamma kana minal laili ra'aituha fin naumi, malam hari saya tidur ketemu dia. Faqalat ya bunayya, hai anakku, gitu an ahlika laula anta tadarokani, saya hampir saja repot, hampir saja itu saya rusak, hampir saja saya ini keliru. Kenapa? Kalau saja engkau tidak memanggilku, kemudian la ilaha illallah, kemudian engkau ngajariku la ilaha illallah, faqad hafidta wasiyati ya bunayya, engkau telah hafid, telah tidak lupa, engkau ingat terhadap apa yang saya wasiatkan. Oke. Ini yang bisa kita bahas tentang talqin mayit, dan ini selanjutnya adalah tentang cerita-cerita tentang orang yang meninggal dan setelah meninggal itu melihat saudaranya yang meninggal itu bagaimana. Tapi intinya talqin mayit itu menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh itu dilakukan sejak zaman sebelum beliau sampai zaman beliau, dimanapun di tempat-tempat yang ada di dalam umat Islam itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.